Ya pemirsa, adanya unsur menekan psikologis korban menjadi dalil polisi untuk menetapkan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Dan apakah hal ini sudah tepat? Sudah bergabung bersama kami, psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat pagi Mas Reza Indragiri. Selamat pagi. Ya pagi Mas, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Today. Lanjut. Baik Pak, Mas Reza, ini apakah menekan secara psikologis ini meski tidak ada paksaan secara fisik bisa menjadikan seseorang tersangka pemerkosaan dalam kasus Agus jika kita bicara? Kalau terkait dengan kasus Agus atau kasus di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya. Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Siasat psikologis itu bisa berupa kekerasan, ancaman, ketakutan-ketakutan yang disampaikan kepada calon korban, ataupun bentuk-bentuk siasat psikologis yang negatif lainnya. Atau modus yang kedua adalah dengan menggunakan siasat psikologis berupa iming-iming, ajakan pertemanan, tawaran perlindungan, persahabatan, kehangatan, atau grooming behavior lainnya. Oke. Nah, sepanjang siapapun itu termasuk penyandang disabilitas memiliki kemampuan untuk melancarkan siasat psikologis tersebut, baik berupa kekerasan maupun grooming behavior, maka sudah siapapun itu termasuk penyandang disabilitas mungkin saja melakukan kekerasan seksual terhadap targetnya. Oke, Pak Reza, ini kan kepolisian menjadikan tersangka Agus karena pelaku diduga menekan secara psikologis. Nah, kalau melihat dari kondisi Agus ini adalah penyandang disabilitas, ini kalau Anda lihat dari peran Agus ini menekan secara psikologisnya seperti apa sih Pak Reza? Sekali lagi kalau tentang Agus saya tidak tahu ya, tetapi kalau kita bicara secara umum maka saya bayangkan misalnya begini, bahwa ada seseorang, anggaplah dia menyandang disabilitas berupa tunagrahita, bagian tubuh tidak lengkap, apapun itu bagian tubuhnya. Nah, penyandang disabilitas berupa tunagrahita ini ternyata dari sisi intelektual, dari sisi kecerdasan, dia normal, dia waras. Tadi saya katakan, orang yang memiliki kecakapan secara intelektual bisa saja kemudian melancarkan siasat psikologis guna memanipulasi pihak lain agar menjadi korban eksploitasi seksualnya. Jadi, anggaplah ada seorang penyandang disabilitas berupa tunagrahita yang secara fisik memang memiliki keterbatasan. Tetapi ketika dia berhasil melakukan paksaan, ataupun tipu muslihat terhadap targetnya, kemudian targetnya berhasil dia tipu sedemikian rupa, berhasil dia intimidasi sedemikian rupa, sampai-sampai korban bersedia, tanda petik, terpaksa tepatnya untuk melaksanakan keinginan seksual dari si pelaku, maka pada momen itu sesungguhnya sudah terjadi kekerasan seksual. Jadi sekali lagi, kita perlu bedakan ini. Kita sedang berdiskusi tentang aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif dalam sebuah peristiwa pemerkosaan, atau kita sedang berbicara tentang siasat psikologis sebagai sebuah modus yang digunakan oleh pelaku pemerkosaan. Bagi saya tandaskan kembali bahwa esensi dari kekerasan seksual bukan pada aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif, tapi esensinya terletak pada siasat psikologis yang dilancarkan pelaku terhadap korbannya, sehingga terjadilah kontak seksual yang sifatnya non-konsensual. Artinya hanya dikehendaki satu pihak, namun tidak dikehendaki oleh pihak lainnya. Oke, Pak Reza, kalau contoh perilaku menekan psikologis khususnya untuk tindakan pemerkosaan, contohnya awalnya seperti apa Pak Reza? Ini hanya misalnya ya, misalnya saya menyimpan foto-foto busana yang dimiliki oleh seseorang. Memiliki foto-foto tanpa busana yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian saya simpan. Lalu saya ancam kepada orang tersebut.
kalau kamu tidak mau melayani nafsu jahat saya akan sebarluaskan foto-foto kamu. Ini kan merupakan bentuk intimidasi, merupakan bentuk kekerasan secara psikis yang saya pelaku lancarkan terhadap calon korban saya. Jadi betapapun saya punya keterbatasan secara fisik, tetapi ketika target sudah berhasil saya takut-takuti sehingga dia memenuhi keinginan saya, itu bisa saja. Jadi intimidasi itu, paksaan itu tidak saya lakukan dengan mengerahkan serangan secara fisik, tetapi mengerahkan serangan secara psikis terhadap target yang akan saya jahati secara seksual. Itu contoh tentang betapa keterbatasan fisik tetap saja memungkinkan yang bersangkutan untuk melancarkan kekerasan seksual sepanjang dia masih waras, dia memiliki kecakapan intelektual untuk melancarkan siasat-siasat psikologis itu. Baik Mas Reza, ini opini publik yang terbentuk saat ini adalah pria disabilitas ini tidak mungkin melakukan pemerkosaan karena bagaimana mungkin melakukannya tanpa kedua tangan. Dan jika tadi kan tanggapan Mas Reza ini kalau seorang yang mengalami tidak, maksud kami yang tidak sempurna fisiknya ini mungkin saja melakukan kekerasan seksual seperti itu. Menurut tanggapan Mas Reza sendiri ini bagaimana melihat kasus ini secara keseluruhan? Apakah yang menyebabkan opini publik ini seperti ini? Mari kita samakan persepsi bahwa Indonesia sudah punya undang-undang penyandang disabilitas. Undang-undang itu menjadi bukti konkret bahwa kita semua punya pemahaman akan kondisi-kondisi khusus yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan atau memiliki disabilitas. Namun pada saat yang sama kita juga punya keinsafan seharusnya bahwa semua warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum, termasuk penyandang disabilitas. Itu artinya siapapun yang melakukan pelanggaran hukum termasuk misalnya melakukan kekerasan seksual harus bertanggung jawab secara pidana. Tidak ada pengecualiannya. Semua warga negara terkena pada konsekuensi hukum itu, termasuk saudara-saudara kita yang melakukan atau yang memiliki disabilitas. Itu satu hal. Oke. Yang kedua, tetap pada akhirnya kita bicara tentang pembuktian. Dan silakan saja otoritas penegakan hukum melakukan proses pembuktian itu, apakah terbukti atau tidak, apakah seorang penyandang disabilitas telah melakukan atau tidak kekerasan seksual terhadap pihak lain. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebagaimana yang kita diskusikan sejak awal, saya berkeyakinan betul bahwa siapapun orangnya, sekalipun dia menyandang disabilitas, tetapi sepanjang secara intelektual dia cukup cerdas, dia mampu melancarkan siasat psikologis baik berupa ancaman maupun grooming behavior terhadap targetnya, maka orang itu tetap bisa saja melakukan kekerasan seksual, apapun kondisi fisiknya. Baik, Pak Reza, ini kasus ini kan baru mungkin terdengar saat di tahun ini, Pak Reza. Apakah di tahun-tahun sebelumnya di dalam negeri atau di luar negeri ada kasus serupa yang sama, Bapak? Penyandang disabilitas melakukan pemerkosaan? Ya, saya pernah membaca berita-berita memang di luar ya tentang penyandang disabilitas yang melakukan kekerasan seksual termasuk katakanlah ruda paksa. Karena itu kita perlu punya kesamaan persepsi bahwa intisari dari kekerasan seksual termasuk ruda paksa bukan pada aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif secara seksual. Bukan itu intinya. Inti utamanya adalah bagaimana satu pihak melakukan serangan psikologis terhadap pihak lain agar mau memenuhi keinginan seksualnya. Sehingga terjadilah kontak seksual yang sifatnya non-konsensual. Si pelaku menginginkan ada kontak itu, sementara korban tidak menginginkan adanya kontak itu. Itulah yang namanya kekerasan seksual. Tandanya non-konsensual. Nah, kalau kita jadikan hal ini sebagai acuan berpikir, maka sekali lagi fokus kita semestinya tidak pada tangan, tidak pada kaki, tetapi seberapa jauh seseorang mampu melancarkan siasat psikologis itu tadi. Siasat psikologis itu hanya bisa dilancarkan oleh orang-orang yang secara intelektual, secara intelijensia memiliki kecakapan untuk itu. Oke, baik. Apapun kondisi fisiknya.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza Indragiri selaku psikolog forensik, dan kita kawal bersama-sama seperti apa kasus ini agar segera titik terangnya termuncul ya. Karena ini jadi blunder di sosial media juga. Betul. Banyak yang mendukung dan bahkan juga yang pro kontra terkait kasus ini. Jangan sampai kita membela malah pelaku yang dibela dan Betul. korban kita abaikan. Terima kasih banyak Pak Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di studi kali ini. Salam sehat selalu.